Halo, selamat pagi kawan pajak. Selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Semoga aktivitas kita lancar dan apa yang kita lakukan hari ini menjadi keberkahan. Oke, siang ini kami akan membahas tentang pemadanan NIK, informasi terkini terkait dengan pemadanan NIK dan NPWP, yang sekarang juga masih santer ya dibicarakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk NPWP sendiri itu sesuatu yang sudah umum ya kita ketahui semuanya. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. NPWP tersebut dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Tentu kita sudah tahu semua. Lalu melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau kita kenal dengan UHPP ini, pemerintah selanjutnya mengatur bahwa nomor yang digunakan sebagai NPWP bagi warga negara Indonesia adalah NIK atau nomor induk kependudukan. Yang kita tahu itu adalah nomor KTP ya kawan pajak. NPWP format lama itu kan 15 digit. Nah, nanti akan beralih menjadi NPWP dengan format baru 16 digit mengikuti jumlah digit yang ada pada NIK. Oleh karena itu, sejak tahun 2022 nih kawan pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemadanan atau validasi data NPWP yang ada dalam basis datanya dengan data NIK yang ada dalam basis data Ditjen Dukcapil. Sehingga pemadanan NIK NPWP ini penting agar saat implementasi penuh penggunaan NIK sebagai NPWP, sistem yang terkait dengan penggunaan data NPWP dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk membahas lebih dalam topik hari ini tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana sih proses pemadanan NIK dan NPWP ini dilakukan, telah hadir bersama saya penyuluh ahli KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Akan saya invite. Teman kita invite lagi. Bisa. Kita tunggu sebentar. Beliau adalah penyuluh ahli KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Jadi sudah dipastikan beliau sudah andal di bidang pemadanan NIK ini. Halo, Kak Aryati. Halo, selamat pagi Kak Popi. Halo kawan pajak, apa kabar? Perkenalkan saya Aryati, Dianita saya penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Ketemu lagi ya kawan pajak. Oh iya, Kak Aryati ini punya nama beken nih. Beliau dikenal dengan Kak Ici. Jadi nggak apa-apa ya Kak kalau misalnya kita nanti ngobrol-ngobrol, saya panggilnya Kak Ici aja. Oke, boleh Kak Popi. Oke, langsung aja nih Kak. Kayaknya kawan-kawan pajak udah nggak sabar untuk tahu lebih lanjut tentang historis dari kebijakan penggunaan NIK sebagai NPWP ini. Kenapa sih Kak? Sebenarnya apa yang melandasi dari penggunaan NIK menjadi NPWP? Kan ada nomor lain, kenapa harus NIK? Oke, jadi ceritanya historinya nih ya Kak ya. Kenapa apa tadi ya? Kenapa historinya kenapa NIK Kenapa NIK yang sebagai menjadi NPWP NPWP? ya? Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan ya di narasi awalnya Kak Popi bahwa
kebijakan NIK menjadi NPWP ini adalah salah satu amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Di sini mungkin kawan pajak akan bertanya-tanya ya, apa sih yang melatar belakangi pemerintah mengeluarkan kebijakan ini? Apa sebenarnya manfaatnya baik dari sisi pemerintah maupun sisi kita sebagai warga negara? Dan seberapa besar sih impact-nya bagi kehidupan kita secara umum. Nah, pembahasannya kita coba mulai dari awal, yaitu dari upaya pemerintah khususnya adalah di eranya Presiden Joko Widodo itu menerapkan kebijakan Satu Data Indonesia. Jadi hal ini tertuang dalam Perpres 39 tahun 2019. Di dalam Perpres tersebut, Presiden Jokowi ini ingin mewujudkan keterpaduan. Jadi melalui kesederhanaan administrasi pemerintahan. Nah, kalau ini bisa terlaksana jika ada Satu Data Indonesia, gitu. Jadi kalau kita bicara kebijakan Satu Data Indonesia nih, maka di sini ada satu tujuan besar nih ya Kak, bagaimana upaya pemerintah untuk mewujudkan Single Identification Number atau SIN, di mana setiap warga negara ini memiliki satu nomor identitas unik yang digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, termasuk administrasi perpajakan. Jadi di sini kita perlu garis bawahi ya bahwa kebijakan ini nih bukan semata-mata kebijakan Direktorat Jenderal Pajak ya Kak, tapi ini adalah kebijakan pemerintah secara umum. Nah, kalau kita mau buat perbandingan, kita bisa berkaca ke negara maju misalnya Amerika Serikat gitu Kak. Di Amerika Serikat itu kita tahu ada yang namanya sistem identifikasi unik, yaitu Social Security Number atau SSN. Di mana SSN ini awalnya dulu itu digunakan untuk mengatur manfaat jaminan sosial, tapi kemudian digunakan secara luas untuk berbagai tujuan lain kayak membuka rekening bank, mendapatkan kartu kredit, dan mengurus SIM. Jadi penggunaan SSN ini udah meluas gitu menjadi semacam nomor identifikasi nasional di sana. Sedangkan bandingkan nih kalau dengan di Indonesia ya, coba kalau Kak Popi lihat dompet Kak Popi sendiri ya, itu pasti udah berbagai macam kartunya, ada KTP, ada NPWP, ada kartu BPJS gitu kan, dan kartu kredit, oh yang beda ya. Iya, selain kartu kredit yang Kak Popi miliki nih, yang banyak itu, selain itu antara KTP, NPWP, dan BPJS itu kan sebenarnya secara fungsinya ini prinsipnya sebenarnya sama ya, yaitu sebagai identitas. Nah, jadi kalau misalnya memang kartu-kartu ini punya fungsi yang sama sebagai identitas, ini kenapa harus ada banyak kartu gitu? Kenapa enggak satu kartu aja seperti kayak SSN di Amerika Serikat itu? Nah, Indonesia ini sedang bergerak menuju ke arah sana nih Kak ceritanya. Nah, kalau melihat benefitnya ya, saat ini ya NIK sebagai NPWP ini sebenarnya sudah mulai diterapkan secara terbatas nih sejak 14 Juli 2022, yaitu ya sama dengan intinya adalah mendukung kebijakan Satu Data Indonesia itu tadi lah sebenarnya untuk menyederhanakan proses administrasi pemerintahan agar apa namanya pengelolaan data wajib pajak itu lebih efektif dan efisien. Seperti itu Kak Popi kira-kira. Wah, mantap sekali Kak. Nah, kita kan tadi sudah tahu nih Kak, historis dan alasannya kenapa adanya perubahan NIK menjadi NPWP 16 digit ini. Betul. Pemadanan NIK itu apa sih Kak? Kalau misalnya di lingkungan masyarakat, itu banyak yang masih bingung. Pemadanan itu maksudnya gimana? Kita harus ngapain? Kita harus datang ke KPP atau enggak? NIK menjadi NPWP itu tuh maksudnya kayak gimana? Nah, itu tuh masih banyak di lingkungan masyarakat yang masih bingung tentang hal ini. Dan karena mereka bingung, lebih banyak yang tidak melakukan pemadanan. Karena ya, balik lagi, tidak tahu tentang maksud dari pemadanan NIK menjadi NPWP ini, dan seberapa penting dilakukan pemadanan ini gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan apa sih pentingnya melakukan pemadanan NIK dan apa sih maksudnya dari pemadanan NIK NPWP ini? Oke, jadi sederhananya nih Kak, proses pemadanan NIK dengan NPWP itu adalah untuk proses matching ya atau pencocokan identitas gitu. Jadi kita ingin memastikan bahwa data wajib pajak orang pribadi yang ada di basis data Direktorat Jenderal Pajak itu telah klop, telah sesuai dengan data kependudukan yang ada di
data Ditjen Dukcapil. Jadi proses penggantian NPWP dengan NIK ini bisa dilakukan secara akurat gitu. Nah, terus kita perlu tahu nih, informasi apa aja sih yang dipadankan atau divalidasi. Yang dipadankan atau divalidasi itu ada 4, Kak. Ada yang pertama adalah NIK, yang kedua adalah nama, ketiga tempat lahir, dan keempat tanggal lahir. Nah, keempat elemen data pokok yang ada di basis data DJP tersebut kita klopkan gitu dengan basis data yang ada di Ditjen Dukcapil. Nah, kalau sudah klop, maka bisa dikatakan bahwa NIK dan NPWP telah padan atau telah valid. Jadi NIK sudah siap digunakan sebagai nomor identitas perpajakan. Nah, sejalan dengan penjelasan sebelumnya ya Kak, bahwa pemadanan atau validasi data NIK NPWP ini penting dilakukan. Jadi ibaratnya kayak kita ganti kunci nih. Awalnya kita kunci untuk mengakses layanan perpajakan itu pakai NPWP. Nah, sekarang kita untuk mengaksesnya pakai kunci baru yaitu NIK. Jadi kita harus memastikan betul nih bahwa kunci ini memang digunakan oleh yang berhak gitu untuk membuka gembok atau membuka layanan administrasi perpajakan gitu dan terkait dengan layanan publik lainnya. Seperti itu, Kak. Oke. Nah, Kak mau tanya lagi nih, Kak. Data-data kita kan sudah ada di data Dukcapil nih, Kak, seperti di NIK, pokoknya yang ada di KTP kan sudah ada di Dukcapil. Lalu data di basis data DJP pun kita juga sudah ada karena kita sudah mendaftar NPWP. Lalu kenapa sih, Kak, kita tuh masih harus repot memadankan NIK NPWP? Kenapa proses pemadanannya itu nggak otomatis aja gitu? Nah, itu kan yang jadi kendala untuk kita. Baik. Jadi sebenarnya nih Kak, untuk proses pemadanan atau validasi ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama secara jabatan ya, itu by system oleh DJP dengan Ditjen Dukcapil. Ini sebenarnya sebagian besar data NPWP dan NIK telah terpadankan secara by system ini. Lalu yang kedua, itu ada secara mandiri oleh wajib pajak orang pribadi melalui aplikasi djponline.pajak.go.id gitu. Karena sebenarnya itu ya sebagian besar data NIK NPWP sudah terpadankan secara otomatis, tapi tidak menutup ya ada kemungkinan terdapat data-data wajib pajak yang ternyata belum valid gitu. Jadi ada dari 4 pokok data tadi itu antara NIK, nama, tempat lahir atau tanggal lahir itu ada salah satu lah, minimal salah satu ada yang tidak sama gitu dengan data Dukcapil itu sendiri. Jadi oleh karena itu pemadanan mandiri oleh wajib pajak, oleh kawan pajak ini masih perlu untuk dilakukan. Jadi kawan pajak ini tetap perlu untuk proaktif ya, untuk memastikan kita harus make sure dulu bahwa memang data NIK kita dan NPWP kita sudah terpadankan dan telah valid. Gitu. Kalau misalnya ternyata ada perbedaan nih antara data NIK dan NPWP kawan pajak, itu bisa melakukan penyesuaian data seperti itu. Nah, itu saja sih Kak. Oke. Nah Kak, kemarin kan saya baru aja melakukan pemadanan NIK. Oh iya betul iya, Kak, karena kemarin udah coba ya untuk melakukan benar, pemadanan secara mandiri ya benar, di Kak. DJP online. Mungkin boleh di-share nih kepada kawan pajak gimana sih caranya untuk melakukan pemadanan NIK NPWP? Boleh dong. Karena ternyata cara pemadanannya itu tuh sangat mudah, Kak, dan nggak perlu waktu banyak, nggak perlu biaya, karena semuanya itu online, ada di akun DJP online wajib pajak masing-masing. Caranya gimana? Jadi untuk kawan pajak yang mau melakukan pemadanan NIK atau mau ngecek nih NPWP kita itu sudah valid atau belum sih, NIK kita sudah dipadankan atau belum. Nah itu kita bisa langsung cek aja di akun DJP online kita. Jadi nanti langkahnya kawan pajak tinggal buka aja website pajak.go.id, lalu nanti pilih login. Nah saat login itu nanti akan diminta NPWP dan password. Bagi kawan pajak yang passwordnya lupa, tentu butuh e-pin. Nah, nanti silakan minta e-pin ke KPP masing-masing atau melalui kanal lain yang disediakan. Nah, nanti setelah bisa login, kawan pajak tinggal langsung ke menu profil. Nah, pada menu profil itu nanti akan tersedia data seperti NPWP, lalu NIK, lalu tempat lahir, tanggal lahir, dan nama lengkap kita. Jangan lupa nanti kawan pajak langsung buka KTP-nya, dicocokkan antara data KTP dengan data yang ada di profil DJP online kita.
Kalau ada yang beda, silahkan disamakan. Tapi kalau misalnya sudah sama semua, tapi statusnya masih belum terkonfirmasi, kawan pajak cuma tinggal klik aja validasi. Nanti dia akan, kalau datanya sudah sesuai dengan Dukcapil, dia akan langsung menjadi valid. Tapi kalau ada data yang berbeda dengan Dukcapil, nanti akan ada notifikasi untuk segera menghubungi KPP terdaftar. Sudah, nanti kalau misalnya sudah valid, artinya NPWP kita sudah dimutakhirkan atau NIK sudah menjadi NPWP 16 digit. Gitu. Caranya mudah, murah, dan cepat. Oke, baik Kak. Tapi sebenarnya ada tutorialnya nggak sih Kak ini untuk cara pemadanan? Tentu, ada tutorialnya. Ada tutorialnya ya. Nanti kita akan jelaskan, nanti kita akan kasih tahu nih tutorial-tutorial atau cara-cara yang bisa kawan pajak lakukan kalau misalnya ingin melakukan pemadanan mandiri. Nah Kak, selanjutnya Kak, masih ada pertanyaan? Oke, boleh. Gimana Kak? Nah, setelah data NIK dan NPWP kita itu berhasil dipadankan nih Kak, sebenarnya manfaatnya apa sih Kak yang kita bisa peroleh? Karena ya namanya orang awam ya kayak namanya masyarakat awam pasti kan saya pun juga mikir kenapa sih harus dipadankan, emang nanti benefitnya apa buat saya tuh. Jadi seperti tadi dijelaskan ya Kak bahwa ini kalau diibaratkan kayak penggantian kunci ya. Jadi kunci lamanya itu NPWP, si kunci barunya adalah NIK gitu. Jadi maka ketika wajib pajak sudah terpadankan nih NIK dan NPWP-nya berarti udah berhasil memiliki kunci baru nih untuk mengakses layanan perpajakan dari DJP. Jadi kalau untuk sementara ini di bulan Juni ini ya, ini sementara kita masih dalam masa peralihan, jadi masih belum sepenuhnya mengimplementasikan NIK itu untuk digunakan untuk mengakses layanan perpajakan. Jadi saat ini masih bisa keduanya, bisa pakai NIK, bisa pakai NPWP. Nah, nanti kedepannya kan akan satu data itu ya hanya NIK saja yang bisa digunakan. Jadi mumpung saat ini masih bisa keduanya, maka wajib pajak perlu nih memastikan bahwa memang NIK itu sudah terpadankan. Nanti kedepannya ketika sudah terpadankan NIK dan NPWP-nya, maka untuk mengakses layanan perpajakan itu kawan pajak bisa menggunakan NIK yang sudah terpadankan. Nah, selain layanan perpajakan, NIK yang sudah padan dengan NPWP itu juga nanti bisa digunakan oleh kawan pajak untuk menikmati layanan publik dari instansi atau lembaga atau asosiasi dan pihak lain yang menggunakan data NPWP juga sebelumnya di dalam layanannya. Contohnya nih layanannya seperti misalnya layanan pencairan dana pemerintah atau layanan ekspor dan impor, layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya. Juga ada layanan pendirian badan usaha dan perizinan usaha, dan layanan-layanan administrasi pemerintah lainnya yang juga mensyaratkan NPWP gitu. Jadi kami sampaikan bahwa memang perlu ya untuk memastikan bahwa kita ini bisa nanti digunakan ketika DJP sudah mengimplementasikan NIK sebagai NPWP secara sepenuhnya. Seperti itu, Kak. Oke, baik, Kak. Boleh di-spill nggak informasi terkini nih mengenai jumlah NIK dan NPWP yang telah dipadankan, mengingat ternyata kan sudah dilakukan dari tahun 2022. Jadi kalau progresnya sampai tahun ini tuh sudah berapa jauh sih Kak? Oke, untuk sampai dengan tanggal 21 Juni ini ya, di bulan Juni 2024 ini, sudah total sebanyak 74 juta NIK yang sudah dipadankan sebagai NPWP, atau kalau progresnya ini sekitar 99,08% dari total wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, sisanya ini masih sebanyak 681.602 NIK yang masih belum dilakukan pemadanan. Nah, apakah kawan pajak salah satunya yang belum dipadankan? Gitu. Cuma kalau misalnya kita lihat case-nya ya, banyak penyebabnya ini salah satunya adalah misalnya wajib pajaknya sudah meninggal dunia, atau sudah tidak aktif, atau sudah meninggalkan Indonesia selama-lamanya gitu. Jadi kita mengajak nih kawan pajak untuk melakukan pemadanan gitu, karena atau konfirmasi secara mandiri lah ya, karena nanti dikhawatirkan nih ke depannya kalau kawan pajak NIK-nya dan NPWP-nya belum terpadankan, itu dikhawatirkan nanti mengalami kendala ketika mengakses layanan perpajakan maupun layanan administrasi pihak lain yang mensyaratkan NPWP. Seperti itu, Kak. Oke. Kak,
Mungkin kita bisa sambil jawabin komen-komen dulu ya Kak ya. Oke, boleh Sepertinya Kak. sudah ada 10.000 komen Kak yang perlu kita jawab. Oke, kita Aku nggak langsung sadar ke komen sesi ya. tanya jawab ya. Boleh Kak. Ini Kak ada yang tanya, Kak gimana kalau orang tua tidak punya NPWP? Nah itu gimana Kak? Apakah nanti saat implementasinya sudah berjalan itu langsung otomatis punya NPWP atau masih seperti yang sebelumnya kita harus daftar NPWP dulu atau misalnya kita harus ngapain dulu agar kita punya NPWP gitu? Kalau sekarang berarti saya mengasumsikan orang tua berarti sudah tidak berpenghasilan ya, tidak berpenghasilan dan jadi memang tidak perlu untuk memiliki NPWP gitu ya. Nanti kalau misalnya ke depannya ketika NIK sudah diimplementasikan sebagai NPWP secara utuh, itu nanti misalnya orang tuanya tersebut perlu untuk mengakses layanan yang membutuhkan NPWP atau NIK itu sendiri, itu nanti bisa mengaktifkan. Jadi namanya mengaktifkan NIK gitu namanya Kak. Jadi bisa datang KPP untuk mengaktifkan NIK. Kalau dulu namanya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ya untuk memperoleh NPWP. Kalau nanti ke depannya mengaktifkan mengaktifkan NIK gitu. Itu bisa datang KPP. Untuk aturan lebih lanjutnya nanti akan sampai saat ini masih belum keluar sih, nanti ke depannya pasti akan keluar sebelum implementasi NIK sebagai NPWP secara sepenuhnya, seperti itu. Oke Kak, semoga pertanyaan dari Kak Lucky Desrina ini bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain ya. Mungkin kalau misalnya ada kawan baca yang ingin bertanya, bisa langsung komen aja. Nanti kita akan menjawab satu persatu. Kayaknya udah cukup jelas sih kayaknya kawan pajak kan. Karena kan juga sudah mulai terimplementasi nanti tanggal 1 Juli ya Kak ya. Betul. Halo Kak Heri Dunanto, hai. Terima kasih dari Bang Mading ya. Hai Bang Mading. Iya, Kak Ici menyalah. Aku tidak bisa melihat komen-komen nih, mohon maaf. Ini ada pertanyaan dari Kak Lucky Desrina. Untuk pengecekan di IREK pajak, apakah bisa dikatakan NIK sudah valid? Gimana Kak? Untuk pengecekan di IREK pajak, apakah bisa dikatakan NIK sudah valid? Mungkin yang dimaksud itu web irek.pajak.id itu kan ada cek NPWP Kak. Betul. Nah, mungkin itu yang dimaksud. Kalau di IREK itu kalau nggak salah cuma mengecek NIK-nya sudah terhubung atau belum dengan NPWP ya Kak ya? Bisa berarti ya Kak, kalau misalnya sudah terhubung berarti data-datanya sudah valid sih. Iya, gitu. Tapi kalau untuk lebih pastinya, nanti kawan pajak bisa langsung cek aja di akun DJP Online masing-masing. Tapi bagi yang belum punya akun DJP Online, nanti silahkan datang ke KPP untuk permintaan nomor EVIN. Ke KPP terdekat aja, nggak harus ke KPP terdaftar. Oke. Sama-sama Kak Lucky. Kak, kalau misalnya nih Kak masih ada wajib pajak yang butuh informasi terkait dengan pemadanan NIK dan NPWP selain lewat live IG yang kita lakukan, apalagi nih Kak yang wajib pajak bisa lakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut? Tadi kan sebenarnya di live IG udah dijelaskan ya oleh Kak Popi bagaimana cara memastikan pemadanan NPWP dan NIK itu. Tapi kalau misalnya tadi kawan pajak terlewat atau ada yang keskip ya, itu bisa lihat tutorialnya di channel YouTube Ditjen Pajak RI. Kata kuncinya itu adalah pemadanan NIK NPWP gitu. Atau kalau misalnya kawan pajak masih mengalami kendala gitu ya dalam proses pemadanannya, itu bisa datang ke KPP. Bisa ke KPP terdaftar atau KPP terdekat ya. Nanti akan dicek permasalahan seperti apa dan diberikan solusinya. Seperti itu, Kak. Oke, Kak. Jadi nanti kalau kawan pajak, kalau misalnya ada kendala dengan
pemutakhiran data ini, kalau misalnya ada notifikasi di IREK-nya, di DJP online, kalau misalnya pemutakhiran datanya itu belum berhasil dan silakan datang ke KPP, nanti silakan langsung menghubungi KPP atau datang langsung ke KPP terdekat. Betul sekali, Kak. Nah, sepertinya udah jelas banget ya tentang Semoga ya, Kak. pemadanan NIK ini. Jika nanti kawan pajak masih ada kendala, seperti yang tadi Kak Eci sudah jelaskan, bisa langsung datang ke KPP, menghubungi KPP, atau telepon krim pajak di 1500-200. Nah, sebelum kita tutup, ada poin penting dari pembahasan yang kita sejak tadi sudah lakukan. Jadi, untuk kawan pajak KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo yang memiliki NPWP, ayo dipastikan lagi bahwa data NIK NPWP-nya itu sudah padat. Caranya mudah, dengan login ke aplikasi DJP online, menggunakan NIK. Kalau misalnya berhasil, artinya NIK itu sudah padat. Tapi kalau misalnya belum, artinya perlu dipadankan dengan cara login menggunakan NPWP, lalu dipadankan di menu profil. Nah, jangan ketinggalan juga dipastikan data yang ada di profil aplikasi djponline.pajak.go.id itu sudah up to date ya kawan pajak, yaitu data alamat email, nomor handphone, alamat tempat tinggal, nah terutama data keluarga, agar data NIK anggota keluarga terhubung dengan NIK kepala keluarga. Gitu. Mari kita bergotong royong membangun negeri dengan menjadi wajib pajak yang patuh. Karena pajak kuat, APBN kuat, Indonesia sejahtera. Demikian dari saya, Poppy Novian Tirtari, dan rekan saya, Aryati Denita. mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di live IG selanjutnya. Makasih banyak ya Kak Ici. Ya, terima kasih Kak Poppy dan kawan pajak. Sampai ketemu lagi. Mana? Masih ada yang tanya. Untuk Kak Dani Uhuy mau tanya kenapa lapor pajak harus datang langsung ke DJP? Kan bisa kirim PDF-nya aja. Sebenarnya di lapor pajak itu bisa dilakukan secara online ya di akun djponline.pajak.go.id. Nanti tinggal mengisi saja sesuai dengan permintaan yang ada di sana. Jangan lupa bukti potongnya disiapkan nanti karena itu dipergunakan untuk mengisi di bagian penghasilan yang diperlukan. Terima kasih.